Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi 25 Mei 2026. Oke, kita bahas cepet aja deh teman-teman ya. Wah, saya ini kesiangan nih teman-teman bangunnya ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk saham ESA deh teman-teman ya. Saham ESA ini bergerak bullish secara garis besarnya teman-teman ya, dan di daily time frame-nya kalian bisa tunggu dia transisi ya. Kalian bisa tarik garis miring seperti ini, dia jebol ke atas, nanti ketika dia koreksi, nah bisa kalian ukur pakai Fibonacci ya. Kalau kalian main entry di sini aja Kak, besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Jadi kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss-nya. Oke, tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Suri nih teman-teman. Untuk saham Suri ini di sini sudah patah tren nih Kak ya. Secara garis besarnya juga bearish. Tadi sudah saya perhatikan ya pagi-pagi teman-teman ya. Pagi-pagi tadi sudah saya cek ya, di weekly time frame-nya juga bearish. Jadi kalau udah seperti ini, ingat sekali lagi teman-teman ya, kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi ya. Kalau mau coba-coba silakan teman-teman ya. Tapi ini kalau pemula jangan deh terlalu berisiko. Pakai stop loss dan tidak boleh lebih dari 10%. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham CEM. Untuk saham CEM, nah coba nih ya kita perhatikan dulu nih Kak. Kita hapus dulu deh, saya belum cek nih Kak untuk saham CEM ya. Oke, CEM ini sideways Kak. Oke, ya jelas temennya dia baru jebol dari sidewaysnya, artinya dia bergerak di dalam tren bearish Kak. Oke, nah jadi ingat kalau bearish, kalaupun dia naik, kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara aja, bukan naik yang benar-benar tinggi ya, naik cuma sebatas kenaikan sementara aja teman ya. Jadi bagaimana? Wait and see dulu deh saran saya. Ekornya juga panjang banget nih Kak ya. Ya, arti dia terjadi reject atau penolakan. Jadi CEM ini wait and see dulu deh Kak ya. Kalau lu penasaran silakan lu mau masuk di sini juga, sebenarnya gak ada yang larang juga Kak. Tapi saran saya wait and see dulu deh ya. Wait and see dulu. Ingat sekali lagi, kalaupun dia naik, kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara. Kalian jangan FOMO ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Cuan. Nah untuk Cuan juga sama Kak. Wah ini jelas sekali Kak ya, nggak perlu kita lihat di time frame besarnya pun udah ketahuan dia ini bearish Kak. Jadi ingat konsepnya, kalau bearish, kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Jadi pakai stop lossnya, jangan FOMO temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CBRE. CBRE juga sideways. Nah kalau CBRE ini sideways Kak. Nah jadi ingat kalau sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu Kak. Karena ini fase penentu temen ya, kalian nggak tahu nih, dia jebolnya ke bawah dia akan melanjutkan penurunannya, dia jebolnya ke atas dia akan berubah arah dari turun ke naik teman, atau dari bear ke bull teman. Dan permasalahannya kalian nggak tahu dia jebolnya kemana. Nah jadi kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, tunggu dia retest Kak. Itu cara yang paling aman Kak. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya Kak pergerakan harga sudah mulai jelas dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya. Nanti kalian bisa entry ketika dia koreksi ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau lu main entry di sini aja Kak, harganya gagal naik atau gagal jebol ke atas, dia turun, dia jebol area supportnya. Nah ini bahaya Kak, dia akan melanjutkan penurunannya nih Kak ya, secara garis besarnya ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya, jangan sampai tidak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BNBR. BNBR juga masih sideways Kak ya, masih sideways ya. Ini sebenarnya ini agak menarik juga nih Kak. Namanya sideways, namanya ketika dia mendekati area supportnya seharusnya mantul dong temen ya. Nah jadi kalau lu mau entry sebenarnya Kak, lu bisa tarik nih Kak ya, garis miring seperti ini. Nah lu bisa tunggu dia transisi, itu cara yang paling aman sih temen ya. Lu bisa tunggu dia transisi, dia jebol ke atas, dia koreksi ini, atau dia membuat base. Nah nanti lu bisa masuk. Atau kalau kalian rasa ini terlalu lama ya nggak apa-apa, lu spekulatif di sini ya. Tapi dengan catatan pakai stop lossnya Kak. Kalau Kakak tidak menggunakan stop loss, dia turun, dia jebol. Nah ini bahaya Kak ya. Jadi ingat, sideways ini apa? Bisa disebut juga sebagai market bingung Kak. Banyak anomalinya. Anomali ini apa? Pergerakan harga yang tidak sesuai dengan arah geraknya. Dia bisa naik sedikit langsung turun lagi, dia bisa turun sedikit langsung naik lagi ya. Jadi nggak bisa ditebak sebenarnya kalau sideways temen ya. Nah jadi pakai stop lossnya deh kalau kalian misalkan sudah terlanjur masuk. Oke, untuk BP juga masih bergerak dalam tren bearish Kak ya, yang seperti kita bahas di awal-awal di live teman-teman ya. Jadi ingat kalau bearish konsepnya, kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Jadi pakai stop lossnya, jangan sampai tidak teman ya. Oke, untuk saham GJTL ini ada pattern yang namanya descending broadening wedge. Dia ini memberikan dampak kenaikan, nah tapi patternnya tersebut belum valid Kak ya. Naiknya sampai mana? Nah, sampai sini Kak, udah saya ukur nih kemarin ya. Tapi saya lupa nih, saya kasih garis nih ya. Nah tapi pada intinya dia memberikan dampak kenaikan, nah tapi pattern tersebut belum valid Kak. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol ke atas. Selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas, patternnya belum valid dan bisa gagal nggak? Ya bisa lah temennya, di market tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan ya. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham SIP. SIP ini jelas sekali Kak, dia bergerak di dalam tren bullish Kak. Nah jadi tugas kalian tinggal nunggu konfirmasi candle aja. Konfirmasi candle itu apa? Candle selanjutnya penutupannya lebih tinggi daripada candle hijau ini, dan pastikan Kak ya, sebisa mungkin deh ya, candle ketiganya ini temennya candlenya itu harus full body candle tanpa ekor. Nah kalau itu sudah terjadi, bisa dipertimbangkan untuk masuk, dan stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya dan take profit
bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja dulu. Nah, ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NICL. NICL juga wah, sideways Kak. Sideways sudah jebol ke bawah. Nah, jadi ingat kalaupun dia naik hanya untuk retest. Oke. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan rebound atau kenaikan jangka pendek silahkan, tapi pakai stop loss, dan stop loss ingat tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bumi. Saham Bumi ini bullish Kak di time frame besarnya ya. Jadi bagaimana di daily time frame nya kalian bisa tunggu dia transisi, dia jebol ke atas, dia koreksi, nanti bisa kalian ukur pakai Fibonacci. Nah, baru kalian perhatikan konfirmasinya. Kalau misalkan lu main entry di sini aja Kak, ini bisa loh ya, dia turun, dia naik dikit langsung dihajar aja ke bawah. Nah, tapi kalau dia sudah terbentuk, dia jebol ke atas, nah itu probabilitas untuk naiknya itu tinggi temennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT. Untuk saham BRPT juga temennya kalau kita perhatikan nih Kak, sebenarnya dia memang bearish tapi dia sedang menguji area demand zone. Nah, seharusnya kalau dia sedang menguji area demand zone, nah itu potensi naiknya itu besar Kak. Nah, maka dari itu temennya sebenarnya ya 50-50 deh temennya kalau dia sedang menguji area demand zone ya, karena kan memang secara garis besar juga bearish nih Kak. Bearish dan di sini kan ada area demand zone nih ya. Nah, biasanya ada rebound nih nanti Kak ya, kalau dia sudah masuk dalam area demand zone ya. Stokastiknya juga sudah mulai landai nih Kak. Nah, jadi kalian bisa tarik garis miring seperti ini dan kalian bisa tunggu dia transisi, dia jebol, dia koreksi, ukur pakai Fibonacci, masuk temennya. Lalu kita lanjut lagi deh untuk saham yang terakhir nih Kak, saham Roda temennya. Roda coba kita cek deh ya, Roda ini bagaimana nih. Oke, Roda ini masih bullish nih Kak ternyata ya. Perhatikan deh, Roda ini masih bergerak di dalam tren bullish, ini jelas sekali Kak. Nah, jadi kalau tren bullish itu bagaimana? Tunggu dia transisi, kalian tarik garis miring seperti ini ya, dan kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi, nanti kalian ukur pakai Fibonacci, entry. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang penting weekly time frame-nya dulu bagaimana. Oke. Kalau weekly time frame udah ketahuan bull atau bear, nah itu gampang Kak ya. Oke, sorry nih temen-temen kalau saya buru-buru nih temen, saya bangunnya kesiangan nih temen ya. Oke temen ya, mungkin cukup dulu deh, sampai di sini dulu deh. Saya Rido Siap, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.